Yang kita anti adalah yang disebut Pak Muhaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngaco, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Dia rakyat kita nggak semua. Iya, jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Ini kita sekarang tinggal 20 hari, 21 hari. Sudah saya mau bicara pemikiran saya. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya datang ke rakyat. Ya terserah nanti ya rakyat yang menilai. Ya. Jadi orang-orang yang negatif campaign atau black campaign itu menurut saya, feeling saya mereka ada beberapa kelompok, ada yang memang sebetulnya antek daripada kekuatan asing. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh. Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang. Sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya itu. Indonesia harus bodoh, pelayan, kacung. Nah saya tidak mau itu. Saya tidak mau negara saya jadi kacung. Saya mau bersahabat sama semua negara, tapi negara saya bukan negara kacung. Jadi ini feeling saya, ini ada rasialisme terhadap kita, terhadap orang Indonesia. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun-kebun saya, memetik, kamu boleh jadi tukang sapu, jadi pembantu di keluarga saya. Kamu tidak boleh punya mobil buatan Indonesia, kamu tidak boleh jadi negara modern. Itu kira-kira begitu. Dan ada juga yang orang-orang, ya sudahlah, orang-orang mungkin iri, tapi sudahlah saya nggak mau mikirin itulah. Iya kan? Untuk apa dipikirin? Iya kan? Kalau rakyat percaya mereka, ya nggak apa-apa. Saya kembali ke sini, saya urus sapi saya sama kambing saya. Iya kan? Jadi Bapak tidak terlalu peduli? Enggak, saya nggak peduli. Saya hanya mau mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya pasrah kepada Tuhan. Saya sudah dan saya tetap akan optimis. Karena saya masih punya cita-cita banyak ya. Kalau tidak terpilih, saya ingin bikin sekolah unggulan. Saya juga harus perbaiki universitas yang saya pimpin, dan saya ingin punya klub sepak bola. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. CPO dan turunannya, nikel dan turunannya, boksit sudah. Jadi kalau kemarin 4 tahun yang lalu kita stop nikel, 3 tahun yang lalu kita stop nikel, dan kita bangun industrinya di dalam negeri, yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop timah, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop koper, tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Ini sering saya ulang, contoh nikel. 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021, 20,9 miliar US dollar. Lompatannya, nilai tambah, lompatannya 19 kali. Nah ini kalau mulai kita tarik lagi, stop tembaga. Dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur aja. Pak ini diperpanjang, nanti baru kita buat smelter. Enggak. Kamu buat smelter, kita perpanjang. Enggak bisa juga, enggak sambung-sambung. Udah kita ambil saja, kita akuisisi aja 51%. Setelah dapat 51%, mayoritas buat smelter. Baru dibikin di Gresik.
Nanti Bapak Ibu akan lihat setelah Gresik beroperasi, operasional 2024, kelihatan berapa nilai tambah dari Kubar yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan raw material. Begitu juga nanti untuk bauxite stop, kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar US dollar. Entah dari nikel, entah dari koper, entah dari bauxite. Saya pastikan itu. Sehingga sekarang ini kelihatan, yang dulu neraca perdagangan kita, misalnya dengan China, selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin, minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Nah, saya ini kadang-kadang jadi heran ya. Kok bisa-bisanya ada putra Indonesia, ada orang Indonesia membenci hilirisasi, tidak setuju dengan adanya hilirisasi. Padahal ini ya, program ini sudah clear, sudah jelas bakal menguntungkan bagi Indonesia. Selain mendapatkan keuntungan lebih besar dengan pengolahan di Indonesia, program hilirisasi juga terbukti meningkatkan tenaga kerja di Indonesia dengan hadirnya pabrik-pabrik smelter pengolahan bahan mentah tersebut. Jadi apa sih salahnya dengan hilirisasi? Kok ada segelintir orang yang nggak setuju dengan program hilirisasi Pak Jokowi? Jangan-jangan ada udang di balik geragal dengan ketidaksetujuan pihak-pihak orang kepada hilirisasi Pak Jokowi, yang dimana Uni Eropa menentang itu, IMF juga menentang itu, gitu loh. Lah wong negara kita mau maju kok nggak boleh, gitu loh. Apakah kita harus mengekspor bahan-bahan mentah doang yang menikmati negara sana, tidak dinikmati oleh keluarga negara kita sendiri? Apa itu yang kita mau? Apa seperti itu yang kita teruskan sejak dulu? Kan tidak kan? Dengan program hilirisasi Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo ini, kenapa sih harus ditentang? Gitu loh. Katanya program baik harus dilanjutkan. Lah ini hilirisasi kan program baik. Kenapa harus koar-koar tidak setuju dengan hilirisasi? Ini kan lucu gitu loh. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.